parunya ada, ginjalnya semua ada, mata, telinga, cuman ruhnya nggak ada, hidup nggak? Nggak hidup. Jadi Allah sudah ajarkan tuh hal yang paling pokok ke manusia, bahwa sesuatu yang terlihat bisa hidup dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ini pengajaran dari Allah buat kita, bahwa kita yang nyata nih, langit yang ada, bumi yang kita pijak, semua ini terjadi karena sesuatu yang tidak terlihat. Oh masa sih? Itu badan kamu, kata Allah, contohnya sudah ada. Dengerin orang ngomongin orang itu akrab-akraban sama setan. Sehingga apa? Sehingga hatinya terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodaqoh juga, tapi takut. Mestinya kalau dia sodaqoh, dia berani. Kenapa? Saya sedang jalankan perintah Allah Tuhan saya, Zat yang maha kaya, yang gak pernah miskin, yang menjanjikan satu dibalas 10 minimal. Manja bil hasan. Mengambil kaul dari guru beliau Al-Alim Al-Allamah Syekh Badri rahimahullah ta'ala. Kata beliau, yublal hasud bi khamsatin. Kata Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, orang dengki itu dihinakan dengan 5 perkara. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, husuluz zammilah. Dalam kehidupan dia mendapatkan penghinaan dari orang lain. Orang dengki itu mudah dikenali. Orang dengki itu mudah ditandai. Kenapa? Karena orang dengki selalu susah melihat kesenangan orang lain. Dan dia senang kalau melihat kesusahan orang lain. Sehingga akhirnya dia mendapatkan hinaan dalam pandangan manusia. Kata orang, tetangganya bilang manusia dengki itu, ya, nggak boleh lihat orang lain dapat nikmat. Kalau ada orang lain dapat nikmat, dia susah, ngomong kemana-mana, ya. Hasud, hatinya bengkok, nggak lurus hatinya. Kalau lihat orang lain kena musibah, senang dia, ya. Sehingga nilai dia dalam pandangan manusia hina. Begitu ada omongan ditanya dari siapa, itu orang dengki, itu orang hasud, ya, hatinya nggak lurus. Susah masuk surga orang dengki itu. Udah di dunia capek, di akhirat lebih capek lagi. Jadi hinaan yang diberikan Allah yang pertama, kata Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, kepada orang-orang yang berhati dengki adalah kehidupannya ada dalam penghinaan manusia. Jelek namanya dalam pandangan orang lain. Kemudian yang kedua, wa huznin daimin. Dia merasakan keprihatinan yang terus menerus, kesusahan yang terus menerus, hatinya susah. Lihat tetangga yang sana dapat nikmat, susah. Ntar ada tetangganya lagi beli mobil, susah. Besok tetangganya yang lain bangun rumah, mati dia. Orang dengki kan gitu, masuk UGD dia, ya. Makanya kita belajar untuk menghilang potensi dengki. Itu ada di tiap manusia, ada. Siapapun berpotensi untuk berperilaku
Nah, biasanya tukang dagang dengki sama tukang dagang itu biasanya. Walaupun nggak semua seperti itu, cuma biasanya tukang dagang dengkinya sama tukang dagang, karyawan dengkinya sama karyawan itu, ustadz dengkinya sama ustadz. Ustadz dengki itu ya, hatinya nggak lurus, kasihan dia. Ya, di dunia dipanggil al-mukarram, wal muhtaram, di akhirat disiksa sama Allah. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalik. Jadi orang dengki itu khuznin daim, dia kesusahan yang tidak ada akhirnya, susah aja hatinya, nggak bisa bahagia ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa ghalqi babit taufiqi alaih, orang yang di dalam hatinya ada sifat dengki, Allah tutup pintu taufik atasnya. Orang dengki tidak akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sulit dia melakukan ketaatan kepada Allah, sulit karena taufiknya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diajak ngaji, dia bilang, yang ngaji aja belum benar. Itu orang dengki ya. Kalau diajak ngaji jawabnya apa? Itu yang ngaji aja nggak benar. Ini ngaji aja nggak benar, apalagi yang nggak ngaji, kan logikanya gitu ya. Malah yang lebih ngeri lagi, ada yang mengatakan, alah yang ngaji aja nggak benar, lebih benar saya yang nggak ngaji. Di mana orang nggak ngaji benar itu ya? Jadi orang dengki itu selamanya tidak akan dibukakan pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya makin sana makin susah, hatinya makin susah. Di dunia susah, di akhirat sengsara. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat kata beliau, wa musibatin daimatin la ajra fiha, Allah berikan musibah yang terus menerus. Kasih lagi musibah, dikasih lagi musibah, enggak berhenti, ada aja musibahnya. Sambil la ajra fiha, tidak diberi pahala dari musibah yang dia terima itu. Biasanya kan kalau hamba Allah menerima musibah, diberi pahala sama Allah, kasih musibah lagi, diberi pahala lagi sama Allah. Semakin banyak musibah dia terima, semakin banyak pahala dia kumpulkan di sisi Allah. Tapi orang yang dengki, orang yang hatinya dengki, ya, orang yang hatinya dengki, hatinya bengkok, hatinya nggak lurus, maka hidupnya penuh dengan musibah dan nggak diberi pahala sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan ya, kasihan deh, di dunia susah, begitu sampai akhirat tidak ada upahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara dengki. Jadi kalau ada orang kok kena musibah lagi, baru agak mending, ada lagi musibah lagi, kok ada lagi musibah lagi, coba periksa hatinya, jangan-jangan ada dengki di dalam hati itu. Karena sepanjang dengki itu masih ada di dalam hatinya, maka musibah itu tidak akan pernah berhenti. Wa musibatin daimatin la ajra fiha, Allah akan berikan dia musibah yang terus menerus sambil tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu teguran yang keempat, hinaan yang keempat yang diberikan Allah kepada orang yang dengki. Dia diberi musibah yang terus menerus sambil tidak diberi pahala. Dan yang terakhir,
wal ghadabi syadidi alaihi minallahi ta'ala. Penghinaan yang kelima yang diberikan Allah kepada orang yang berhati dengki. Orang yang berhati dengki akan mendapatkan siksa yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dengki akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia hidupnya susah, tidak nyaman hidupnya. Begitu dia mati, orang dengki nggak meninggal, orang dengki mati aja. Begitu dia mati, na'udzubillah, dia mendapatkan wal ghadabi syadid minallahi ta'ala. Dia mendapatkan siksa yang keras sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita memohon, ya Allah, hindarkan kami, ya Allah, hindarkan anak keturunan kami dari sifat dengki yang tidak terpuji. Kita mohon sama Allah supaya kita bisa bahagia dengan kebahagiaan orang lain, kita bisa bersedih dengan kesusahan orang lain, bukan malah menari di atas kesusahan orang lain. Kalau lihat orang lain susah kok kayaknya seneng, dengki orang itu, ya. Doain biar dia bisa taubat. Kalau nggak taubat kasihan nanti di akhiratnya itu, ya. Jadi ini yang diajarkan beliau. Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi mengambil pengajaran ini dari guru beliau, yakni Al-Alim Al-Allamah Syekh Al-Badri rahimahullah. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Itu saja sore ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan ngaji kita, silaturahmi kita, i'tikaf kita di majelis mulia ini dapat menjadi sebab wasilah kita, keluarga kita, anak keturunan kita dijadikan Allah orang-orang yang sholih dan sholihah, berbahagia fid dunya wal akhirah, serta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina